Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Pakuan Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada 923 Masehi oleh Sri Jayabhupati yang terbentang dengan luas sepertiga atau seperdelapan Pulau Jawa. Menurut peta Portugis, ibu kota kerajaan Pajajaran berada di wilayah Bogor. Berdirinya kerajaan Pajajaran, sejarah kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Hyang Tapa, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala. Wastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Periode terakhir kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Mengenai raja-raja kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru. Selain Srijaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja tahun 1482 1521 Masehi, bertahta di Pakuan. Surawisesa tahun 1521 1535 Masehi, bertahta di Pakuan. Ratu Dewata tahun 1535 1543 Masehi, bertahta di Pakuan. Ratu Sakti tahun 1543 1551 Masehi, bertahta di Pakuan. Ratu Nila Kendra tahun 1551 sampai tahun 1567 Masehi, sempat meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Raga Mulia tahun 1567 1579 Masehi, memerintah dari Pandeglang. Masa keemasan kerajaan Pajajaran. Masa keemasan kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tenteram. Runtuhnya kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, singgasana raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Peninggalan kerajaan Pajajaran. Babat Pajajaran Carita, Carita Warugaguru, Prasasti Batu Tulis Bogor, Prasasti Sang Hyang Tapa Sukabumi, Prasasti Kawali Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis Taman Perburuan, sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Serat Babat Pajajaran, ini ditulis kurang lebih 100 tahun yang lalu dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa. Pertama-tama buku ini mengisahkan urut-urutan keturunan dari Nabi Adam sampai ke Prabu Munding-Sari, Raja di Pajajaran. Carita Waruga Guru adalah naskah Sunda klasik yang ditulis pada kertas daluang dengan aksara Sunda kuno. Naskah ini diperkirakan ditulis pada sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Berdasarkan media tulisnya, naskah ini dianggap sebagai naskah Sunda kuno yang paling muda dan terma. Prasasti Batu Tulis Aksara Sunda Baku terletak di Jalan Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Kompleks Prasasti Batu Tulis memiliki luas 17 kali 15 meter. Prasasti Sanghyang Tapak juga dikenal sebagai Prasasti Srijaya Bhopati atau Prasasti Cicatih, adalah kumpulan 4 prasasti kuno dengan tarik tahun 952 Saka tahun 1030 Masehi, yang terdiri dari 40 baris tulisan yang dituliskan di atas permukaan 4 buah batu. Batu Perjanjian, Pado merupakan batu peringatan perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Prasasti Astana Gede atau Prasasti Kawali merujuk pada beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kabupaten Kawali, Kabupaten Ciamis, terutama pada prasasti utama yang bertulisan paling banyak. Adapun secara keseluruhan, terdapat 6 prasasti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri, karena kalau maju dia nggak peka. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Dan, jika ada kekurangan lagi saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.